Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang uji Pirate Sampel Test. Sebenarnya kami berjumlah 2 orang, yaitu yang pertama ada Anissa Nur Fadila dan yang kedua ada Rizky Ismail. Di sini saya Rizky Ismail dengan NIM 2081800 akan menjelaskan materi tentang pengertian dari Pirate Sampel Test. Pirate Sampel Test merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk uji analisis data. Analisis data ini merupakan proses inti dari sebuah penelitian kuantitatif atau yang identik dengan angka. Pirate Sampel Test ini juga sering disebut sebagai metode uji data berpasangan atau dapat dikatakan sebagai uji yang dilakukan untuk melihat perbandingan atau komparatif. Nah, di sini menurut Widianto, uji beda atau Pirate Sampel Test ini merupakan salah satu pengujian yang dapat digunakan untuk mengkaji keefektifan pelaku dengan ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelumnya dan juga sesudah dilakukan penelitian. Nah, yang kedua ini uji T ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, uji T jika sampel berjumlah relatif kecil, biasanya hanya 30, dan jika besar maka digunakan menggunakan uji Z karena uji T hanya dapat digunakan pada asumsi tertentu. Yang kedua, sampel diambil distribusi normal atau mendekati normal agar bisa dianggap normal. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus daripada uji T atau yang disebut dengan Pirate Sampel Test. Nah, di sini ada T sama dengan nilai T hitung. Sedangkan D aksen merupakan rata-rata selisih pengukuran kelompok 1 dan 2. SD atau standar deviasi. Sedangkan akar N merupakan jumlah sampel. Nah, rumus yang digunakan pada Pirate Sampel Test, T sama dengan atau T hitung untuk mengetahui nilai dari T hitung dapat dicari dengan D aksen per standar deviasi per akar N atau akar jumlah sampel. Nah, di sini kriteria dari uji T adalah yang pertama, jika alfa kurang dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap dependen. Jika alfa lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan. Jadi kalau alfanya kurang dari 0,5 dan T-nya lebih besar dari tabel, itu terdapat pengaruh. Jika alfa lebih besar dari 0,05 dan T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel uji. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa Nur Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan kapan Pirate Sampel Test digunakan. Untuk secara umum digunakan sebagai uji komparatif atau perbedaan apabila skala data kedua variabel adalah kuantitatif atau interval atau rasio. Uji ini dikatakan juga dengan istilah pairing test. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata kelompok sampel yang berpasangan atau berhubungan. Maksudnya, sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda. Untuk data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Untuk selanjutnya yaitu contoh kasus dan pembuktian dari Pirate Sampel Test. Contohnya yaitu ada seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Dari satu kelas hanya diambil sampel 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Untuk
Contoh kasusnya dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika? Untuk penyelesaiannya secara manual itu yang pertama hipotesis. Di dalam hipotesis itu ada H0 sama dengan tidak ada pengaruh model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Untuk yang kedua itu ada uji statistik T, atau karena alfa tidak diketahui atau N lebih atau N kurang dari 30 kali alfa sama dengan 0,05. Untuk yang ketiga yaitu wilayah kritik. Di dalam wilayah kritik itu terdapat T hitung lebih kecil dan T alfa dengan N yaitu jumlah sampel dikurangi 1. Untuk yang keempat itu ada perhitungan. Di dalam perhitungan itu terdapat rumus yaitu T sama dengan D per SD akar jumlah sampel. Nah, di situ T itu sama dengan nilai T hitung dan D-nya itu bisa dikatakan rata-rata selisih pengukuran kelompok 1 dan 2. Untuk yang selanjutnya yaitu SD yaitu standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2. Untuk selanjutnya yaitu akar N sama dengan akar jumlah sampel. Selanjutnya yaitu bisa dilihat tabel dari perhitungan statistik. Dari tabel perhitungan itu diperoleh D atau rata-rata selisih pengukuran kelompok 1 dan 2 sama dengan 58 per 10 sama dengan 5,8. Untuk variansinya S kuadrat sama dengan 1 per N min 1 yaitu hasilnya 1 per 9. Dan selanjutnya sigma N per I sama dengan 1 dikali XJ dikurangi X1 XI dikurangi D kuadrat dan didapatkan hasil 167 kali 6 sama dengan 18,62. Untuk S-nya atau akar variansi itu 18,62 sama dengan 4,32. Untuk T-nya nilai T hitung itu dengan rumus D per SD per akar N atau jumlah sampel yaitu 5,8 atau 58 per 10 per 4,32 per akar 10 yaitu jumlahnya 4,25. Selanjutnya itu karena T hitung sama dengan 4,250 lebih besar T 0,05,9 sama dengan 2,262 yaitu disimpulkan untuk menolak HO. Artinya pernyataan bahwa selisih rata-rata antara sebelum dan sesudah diterapkan model kooperatif learning tipe Jigsaw itu berbeda, atau dapat dikatakan terdapat pengaruh atau efektif kooperatif learning tipe Jigsaw terdapat prestasi belajar matematika. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.